Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim wa balaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah, tatua kemarin diriku rasa salam diri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah. Wa syukurillah, kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Wassalawatullah wassalamu ala rasulillah, kita memberikan salawat dan salam kepada Rasul Allah, hamba pilihannya, tauladan terbaik sepanjang zaman, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan Allah tetap tercurah kepada keluarganya, tetap tercurah kepada sahabatnya, tetap tercurah kepada umat pengikutnya yang istiqomah, komitmen konsisten konsekuen terhadap tatanan dan tuntunan agama kita Islam, terhadap ajaran dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha saling mengingatkan agar kita masuk dalam kategori dan kelompok umat Muhammad yang istiqomah, yang komitmen, yang konsisten, yang konsekuen, yang mengakui Islam dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, membuktikannya dalam amal perbuatan. Bapak dan saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, dengan izin Allah, kita saat ini sudah berada dalam posisi tanggal 15 bulan 6, 15 Jumadil Akhir. Mungkin kalender Hijriah pemerintah atau pihak lain masih tanggal 14. Tapi kalau kalender Muhammadiyah sudah tanggal 15. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan kalender Hijriah global tunggal. Kalau ini kemudian diikuti dengan konsisten, maka insya Allah ke depan kita akan satu tanggal, satu hari pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha. Mungkin yang berbeda tinggal jamnya, waktunya, tapi tanggalnya, harinya, dengan kesepakatan kalender global tunggal, kalender Hijriah global tunggal, itu alhamdulillah dipelopori oleh Indonesia, diikuti oleh negara-negara Islam tingkat dunia, dan insya Allah, ya, catatan yang kami dapat ini 17 Februari kita sudah memasuki malam pertama tarawih. Dan 18 Februari kita memasuki hari pertama Ramadan atau hari pertama puasa. Berarti tanggal 18 waktu kita dini hari sudah makan sahur dengan niat puasa hari pertama. Tanggal 18 itu pertama Ramadan. Sedangkan tanggal 19 Maret itu malam takbiran. Dan tanggal 20 Maret yang akan datang 1 Syawal.
kita hadirin bareng. Ada doa yang sering dianjurkan oleh para mubalik, penceramah, ustaz, sekalipun mungkin bukan hadis, tetapi doa ini menginspirasi, memotivasi kita. Betapa luar biasa pentingnya Ramadan itu, sampai 2 bulan sebelumnya kita sudah dianjurkan membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan kalau sekarang sudah tanggal 5, berarti kurang lebih 25 hari lagi selesai Ramadan. Akhir ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Sekali lagi, sekalipun mungkin ini bukan hadis, tetapi isi kandungan doa ini sangat memotivasi, sangat menginspirasi kita agar kita 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan Quran, terutama menonton Ramadan yang sudah luar biasa fadilah yang ada di dalam. Bapak dan saudaraku jemaah rahimakumullah, sementara itu judul yang disepakati oleh Dewan Masjid sepakat dengan Korsam, sepakat dengan panitia masjid atau takmir masjid Musalla sekecamatan Benteng dan sekitarnya, termasuk masjid kita Nurul Amin ini. Judul khutbah kita pada Jumat kali ini tanggal 15 ya, tanggal 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 5 Desember 5 Desember 2025, memanfaatkan sisa waktu dengan memperbanyak tobat. Memanfaatkan sisa waktu dengan memperbanyak tobat. Ini sangat komprehensif atau mengandung banyak makna. Sisa waktu kapan? Kalau sisa waktu setiap hari, ya lepas tengah malam. Sisa waktu dalam sepekan, ya di hari Sabtu. Sisa waktu dalam sebulan, ya di tanggal 2, pekan 28, 29, 30, 31. Sisa waktu 1 tahun, ya di akhir tahun, 25 Desember sampai 1 Januari atau 31 Desember. Sisa waktu umur kita, ini maknanya sangat variatif. Tetapi intinya memanfaatkan sisa waktu dengan memperbanyak tobat. Ya. Seharusnya kita melakukan evaluasi, muhasabah setiap akhir waktu. Ini juga makin dekat lagi. Setiap akhir waktu, jarak antara sholat dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, mesti ada muhasabah. Kalau kita punya waktu, kalau kita punya kemampuan untuk menyisihkan waktu, bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Bapak dan saudara jemaah rahimakumullah. Tapi boleh jadi ini sepakatnya teman-teman, sisa waktu, sisa umur. Kita sering, Bapak dan saudara-saudara, kita sering menipu diri sendiri tanpa sadar. Selalu mengukur usia kita dari titik kelahiran. Sehingga rata-rata orang bergembira, bersenang-senang ketika dia berulang tahun. Nah, bagi setiap kita berulang tahun, bertambah umur kita. Tetapi pada waktu yang bersamaan, setiap kita berulang tahun, berkurang kesempatan kita. Berkurang kesempatan kita. Kalau umur itu diukur dari titik kematian. Sekali lagi, kita sering tertipu karena mengukur umur dari titik kelahiran. Sehingga setiap kita ulang tahun bergembira karena bertambah umur kita. Allah masih kesempatan, tetapi ukurlah umur kita dari titik kematian. Sesekali atau seringkali ukur usia kita dari titik kematian. Karena pada saat umur kita bertambah, saat yang sama kesempatan kita berkurang.
Nah, bagaimana mengukur dari titik umur kita dari titik kematian? Ambil standar tadi. Nabi umurnya 63 tahun, bahkan pernah mengatakan bahwa umur umat itu rata-rata antara 60-70 tahun. Banyak juga orang yang beranak umurnya di atas 70 tahun, tapi banyak juga orang yang belum sampai 60 tahun sudah meninggal. Pernah ditanya tentang Allah, tentang ajal, tentang kematian. Ya salunat adilku. Mereka bertanya kepada Allah tentang arwah, tentang ruh, tentang kematian, tentang ajal. Katakan itu urusan Tuhanku. Kuliruhu min amri Rabbi. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ada juga orang yang dikasih ilmu tentang ajal, tentang kematian, tentang arwah, tentang ruh itu, tapi sedikit. Ada yang dikasih ilmu tentang itu, tapi sedikit. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Itu supaya sisa kesempatan yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita manfaatkan untuk terus-menerus menambah bekal. Bekal itu adalah ibadah, pahala, kebaikan. Apakah hamdu minallah atau hamdu minannas? Sedangkan bebannya adalah dosa, maksiat, keburukan. Apakah keburukan kita dalam hubungan dengan Allah hamdu minallah, atau keburukan kita yang dilakukan kepada hamdu minannas? Itu rahasianya, itu hikmahnya. Kenapa Allah rahasiakan itu? Supaya kita tidak ada kematian yang tiba-tiba tidak ada. Itu istilah kita. Kematian itu sudah jelas. Ya salunat adilku itu sudah diungkapkan. Tapi Allah juga mengingatkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika ajal tiba, maka tidak bisa digeser maju atau mundur sedikit sekalipun semenit. Itu hikmahnya, itu rahasianya. Sehingga judul ini menjadi relevan Bapak dan Saudara. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk memperbanyak tobat. Ya, memanfaatkan sesuatu dengan memperbanyak tobat. Tobat itu gimana? Tobat itu pertama, nggak ada orang baik. Orang baik itu sorry. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, Bapak dan Saudara. Bukan. Ya. Nabi Adam saja manusia berkali bernabi Adam Hawa. Sudah dikatakan kepada Adam, uskun anta adam wazalika al-jannah wa kula min haragalan haksiti itu bahwa tak hadhi saja. Adam, tinggal kau di surga bersama istrimu. Enggak usah repot, enggak usah kerja, enggak usah capek-capek. Seluruh kebutuhan saya sudah siapkan. Cuma satu pergaulan Adam Hawa. Lalu kenapa hadhi saja? Ini bukan hanya Adam yang dilarang. Kalau hanya Adam yang dilarang, lantas kurang. Bukan hanya Hawa yang dilarang. Kalau hanya Hawa yang dilarang, lantas kurang. Tapi karena dua-duanya lantas kenapa? Hadhi saja. Hadhi ini adalah kata tunjuk untuk benda jaraknya dekat. Kenapa menggunakan hadhi? Karena saja masuk dalam kategori muannas. Hadhi adalah untuk menunjuk sesuatu benda yang jaraknya dekat. Hadhi. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, berarti saat itu jarak antara Adam dengan Hawa, Adam Hawa suami istri dengan pohon itu, antara Adam Hawa dengan Allah itu dekat. Nah, ternyata Adam dan Hawa dipengaruhi oleh iblis. Faktanya Faktanya jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, fatakuna minaz zalimin. Kamu zalim. Iblis datang mengganggu, iblis datang mempengaruhi. Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Ini pohon keabadian, ini pohon kekekalan. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kamu hidup abadi di surga ini, makanya kamu dilarang mendekati. Ya Allah. Dan ini terjadi banyak pada manusia. Membolak-balik fakta, hati-hati bermedsos. Luar biasa teknologi informasi, komunikasi teknologi. Ya, yang bukan dia bisa menjadi dia, yang bukan suaranya bisa menjadi suaranya. Ketika kita sadar nggak boleh kemudian kita mengatakan mohon maaf saya hanya copy paste dari grup sebelah ini, enggak. Kalau perintah hoax itu hoax. Ketika berita itu bohong kita ikut bohong. Ketika berita itu fitnah kita ikut fitnah. Nggak bisa kita katakan dengan gampang mengatakan mohon maaf saya ikut paste dari grup sebelah. Makanya ada prinsip dalam memesot, jangan di-sharing sebelum disaring.
Apakah informasi itu betul? Kalau sudah betul, tanya lagi diri kita, apakah informasi itu benar? Asli, apakah informasi itu akan bermanfaat? Kalau enggak usah diterus. Bapak dan saudara, Adam dan Hawa terpesona, Adam dan Hawa terpengaruh. Dia bukan hanya mendekati pohon itu, dia malah makan buah. Maka Allah marah, Allah murka, Allah tersinggung, Allah menghukum. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dipisah dalam jarak yang sangat jauh, dipisah dalam waktu yang sangat lama. Ini manusia berkali berdakbi, Pak. Ternyata hilang melakukan kesalahan, hukumannya berat. Dia pasti satu uang, tidak satu rumah, Pak. Pasti dikeluarkan dari surga, turunkan bumi, enggak serumah, suami istri. Dipisah dalam jarak yang sangat jauh, dipisah dalam waktu yang sangat lama. Semua riwayat mengatakan 200 tahun. Karena kesalahan. Ini manusia berkali Nabi, apalagi kita. Tapi Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha penyayang dan pengasih, Tuhan Maha pemaaf dan pengampun. Diajarkan kalimat taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat Adam dan Hawa membaca doa taubat ini dalam waktu yang sangat berjauhan, dalam jarak yang sangat berjauh, mereka dikumpulkan keduanya suami istri di Jabal Rahmah. Allah Akbar. Yunus pada dia tugas tersinggung, mengeluh, curhat, dia menghukum ditelan ikan raksasa. Hidup dalam kegelapan. Ini manusia berkali bernambil, Bapak dan Saudara. Ya. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kepanasan, hidup dalam kepengapan sekian lama dalam perut ikan raksasa. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih dan pemaaf, Allah Maha pengampun dan Allah Maha penyayang dan pengasih. Diajarkan kalimat taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika dibaca doa itu, maka dengan sangat mudah dan cepat Yunus yang sudah sekian lama hidup dalam kegelapan, kepanasan, kepengapan dikeluarkan dari perut ikan raksasa. Ini manusia berkali bernabi, apalagi kita, Bapak dan Saudara. Karena itu saya katakan bahwa orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau begitu siapa orang baik itu? Ali Imran 135 mengatakan, Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini dijanji dan dijamin oleh Allah karena di ayat 133 Ali Imran itu mengatakan perintah, Pak. Fi'il amar wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlombalah, bercepat-cepatlah, bergegaslah kamu. Kemana? Kepada ampunan Tuhan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Apakah hanya kepada ampunan Allah? Tidak. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ini uiddat, bukanlah Allah. Kalau Allah mudah-mudahan. Tapi kalau iddat hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Tapi tidak semua orang yang mengaku dan merasa bertakwa mendapat fasilitas ampunan atau maghfirah dan jannah atau surga. Ada syaratnya, ada tandanya, ada cirinya. Itu dijelaskan di surah Al-Imran ayat 134. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Oleh karena itu tanamkan dalam diri kita berniat, berencana. Tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa sedekah. Apapun bentuknya, enggak bisa berinfak dengan materi, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan waktu, bersedekah dengan keterampilan, bersedekahlah dengan jabatan, pangkat, kedudukan. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu syarat pertama, itu tanda pertama, itu ciri pertama. Kalau kita bercita-cita mendapatkan surga dan ampunan Allah. Yang kedua, kafirin menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan-kesalahan. Wal afina anin. Nah, yang ada hubungannya dengan judul khutbah kita di ayat 135. Alladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang dijanji dan dijamin Allah akan mendapatkan jannah atau surga dan ampunan atau maghfirah
Salah satu di antaranya ini ciri keempat yang terakhir, ia orang-orang yang terlanjur berbuat salah, menzalimi diri sendiri. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, dia langsung ingat Allah, menyesali perbuatannya, fastaghfiru li dzunubihim, langsung minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena dia sadar siapa lagi akan memberikan ampunan kalau bukan Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dengan syarat dan catatan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak lanjutkan, dia tidak teruskan, dia tidak ulangi kesalahan yang terlanjur itu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu tidak disuka oleh Allah. Wa hum ya'lamun. Inilah orang baik. Al-Imran 135. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini akan ada hubungannya dengan judul kita. Nah, sisa waktu itu tinggal kita mau ambil. Apakah sisa waktu dalam sehari, apakah sisa waktu dalam sepekan, apakah sisa waktu dalam sebulan, apakah sisa waktu dalam semester, apakah sisa waktu dalam setahun, apakah sisa waktu di akhir umur kita. Aku tahu. Taubat bisa kapan saja Bapak dan Saudara, tetapi taubat yang dianjurkan oleh Allah Bapak dan Saudara-saudaraku adalah di waktu sahur. Al-Imran 17 mengatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang sabar, orang benar, orang-orang taat, orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang senantiasa beristighfar minta ampun terutama di waktu sahur. Al-Imran 17 mengatakan. Jadi sekali lagi Bapak dan Saudaraku, minta maaf, minta ampun, beristighfar kapan saja boleh. Tetapi dianjurkan oleh agama kita ada di surah Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Ustaz Adi Hidayat mengatakan hak hujat itu banyak, ada fi, ada bi, ada ala, ada fauka, ada tahta, ada qobla. Ya. Tapi Al-Quran di sini menggunakan kata bi, wal mustaghfirina bil ashar. Karena kan menggunakan kata bi hak hujat juga, tetapi bi digunakan, maka di sini durasi waktunya terbatas. Boleh mengatakan rekomendasinya 30 menit jarak antara salat tahajud dan salat tahajud dan witir sebelum waktu subuh. Itulah waktu yang paling afdal untuk beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, itu yang paling sederhana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang paling sempurna. Lalu ini juga dengan permintaan maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Langsung ikuti dalam tobatnya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung ikuti doa tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak mau satu kali saja silahkan. Bapak mau ambil 1 poin 3 kali silahkan. Bapak dan saudaraku mau ambil 1 poin 5 kali silahkan. Bapak mau ambil 7 kali 1 poin silahkan. Bapak mau ambil 9 kali dalam 1 poin silahkan. Dari 1 sampai 6. Di waktu sahur yang paling afdal, di waktu sahur yang paling direkomendasikan. Nah, kalimat tobatnya itu tadi Bapak dan Saudara. Ada yang paling sederhana, ada yang megah, dan doa tobat Nabi Adam, Hawa dan Nabi Yunus bisa menjadi catatan Bapak dan Saudara. Namun kalau ada yang sudah hafal di poin yang ke-7 itu dianjurkan juga Bapak dan Saudara adalah sayyidul istighfar. Mudah-mudahan kita sudah hafal dan bisa mengamalkan itu, karena itu yang menjadi poin yang ke-7 jika kita sudah hafal. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, itu yang relevan dengan judul kita, memperbanyak tobat dengan menggunakan sesuatu. Tidak ada kematian yang tiba-tiba, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita waspadai, karena meninggalnya seseorang bukan karena jatuhnya, meninggalnya seseorang bukan karena tuanya, meninggalnya seseorang bukan karena tenggelamnya, meninggalnya seseorang bukan karena tabrakannya, meninggalnya seseorang karena kematiannya sendiri.
Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Apakah kamu tidak memperhatikan tentang benih manusia yang kamu panjatkan? Kamu kan yang menciptakan itu atau kami? Allah tanya, Allah jawab, nahnu, kami yang menciptakan kamu. Tapi ingat, setiap jiwa yang kami tentukan, kami sudah tentukan kadar kematian. Setiap jiwa yang kami ciptakan, kami sudah tentukan kadar kematian. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Oleh karena itu meninggalnya seorang itu karena kadar kematiannya sudah tiba. Mau masih dalam kandungan janin tapi kadar kematiannya tiba, kembali ke Allah. Mau masih bayi tapi kadar kematiannya sudah tiba, kembali ke Allah. Mau sudah remaja, mau sudah dewasa, mau sudah tua, manula, bangka, baru tiba kadar kematiannya tiba. Itu tergantung Allah. Itu tergantung. Terakhir bisa dibagi itu 224, dia 25 di orang. 24 tambah 1, karena menurut standar operasional prosedurnya Polres mengatakan kalau sudah 2 hari 2 malam dicari tidak ditemukan, kalau saya tidak salahnya itu dinyatakan hilang karena tidak ditemukan jenazah begitu ya. Bapak dan saudara, mari kita bertobat dengan berjanji tidak mengulangi perbuatan dan mengikuti wa'atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha, mengikuti kesalahan-kesalahan yang terlanjur itu dengan kebaikan. Wa'atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya muslimun al-hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa balaghal rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum kita akhiri khutbah ini, Bapak dan Saudara, pertama saya mengajak sekalipun kita berhadapan dengan saudara-saudara yang terdampak pada gempa di Sumatera. Sebagian teman sudah mengirimkan roh, sebagian teman sudah mengirimkan dana melalui Basnas, open donasi untuk korban. Banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang dinyatakan hilang. Karena itu di akhir khutbah ini, Bapak dan Saudara, sesudah kita sholat, kita akan sholat sunnah, sholat jenazah, sholat gaib. Yang kedua, Bapak dan Saudara, saya akan menjelaskan bagi yang sudah hafal, terutama santri-santri di pesantren, sudah menjadi kewasaran. Saya beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku sadar atas ikatan janji-Mu, dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku
kepada ampunilah aku, sesungguhnya tiada boleh memberikan ampunan dosa kecuali Allah. Mari kita akhiri doa ini dengan berdoa dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.